Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nudira Talk, alhamdulillah kita jumpa lagi ya dalam ngobrol-ngobrol nih tentang bisnis ekspor. Masih kita saat ini kedatangan tamu yang luar biasa ya. Namanya Mas Sumhaji, tapi saya mau ikutin gayanya orang Malang, jadi manggilnya Samsum katanya ya. Ya, jadi Samsum, apa kabar nih? Alhamdulillah ya, kabar baik. Gimana Pak Nur Samsu, guru saya ya. Alhamdulillah baik, sehat ya. Senang sekali bisa jumpa sama eksportir. Jadi teman-teman Nudira Talk yang semoga semua juga sehat ya. Kita seperti biasa setiap Selasa malam. Nah, jangan lupa di-subscribe, kemudian di-like ya, dan jangan lupa juga hidupin notifikasinya. Ya. Nanti juga kalau ada pertanyaan silahkan ya di kolom komen di YouTube ini. Tuh Pak Samsum minum dulu ya. Samsum ini kan eksportir nih ceritanya nih ya. Apa sih yang diekspor? Awalnya memang banyak produk yang saya ekspor Pak Nur. Ada dulu itu ingat-ingat saya dengan Pak Nur Samsu itu dulu ya tahun 2011 ya. Dan 2011 belajarnya dengan Pak Nur ya, pernah ke Bekasi ya dulu dengan teman-temannya belajar di sana. Itu masih belum punya produk Pak Nur waktu itu. Ingin juga bagaimana sih bisa ekspor, seperti lihat Pak Nur dan eksportir lain kok luar biasa ya bisa ekspor. Ini menjadi motivasi saya waktu itu masih belum punya pengalaman sama sekali. Tapi kemudian habis belajar itu Pak Nur, waktu itu kan masih blank ya, banyak dengan teman-teman yang belajar waktu itu ekspor, masih belum seramai sekarang ya waktu itu. Ilmu juga harus cari-cari sendiri waktu itu. Nah, ternyata ketika pulang juga blank Pak Nur. Blank masih. Belum punya produk. Waktu itu apa profesinya, kegiatannya Samsung? Waktu itu saya memang 2010 itu kerja di salah satu bank syariah ya. Oh, jadi karyawan lah ya, karyawan. Mau pindah kuadran ceritanya. Ya betul. Pindah kuadran jadi eksportir gitu ya. Terus kapan mulai ininya bisa akhirnya mentas juga jadi eksportir, pecah telurnya istilahnya? Pecah telur itu 2013-2014. 2013. Dari sejak niat 2011, pecah telur di 2013. 13 akhir lah, mau mendekati 2014. Ya, 2013. Itu pun yang dijual belum kontaineran, Pak. Jadi ada keripik batu itu waktu itu. Oke. Ya, jadi teman-teman Sumhaji ini atau Samsung dipanggilnya, ini beliau ini tinggal di Batu ya. Batunya atau di Malang ya, Mas? Ya, kalau tinggal KTP-nya memang Batu, tapi kalau tinggalnya itu dekat Malang, lebih Malang. Jadi termasuk orang Malang lah ya. Malang dulu kan Malang. Sekarang ya. Jadi pertama kali yang diekspor keripik buah ya, yang di Malang banyak itu produsen-produsennya di sana ya. Jadi nyantolnya keripik, padahal yang dijual ada cangkangnya kepiting ya, cangkangnya. Nah, dulu itu kirim sampel ke Cina di Guangdong itu, sampel cangkang namanya krapsel ya. Bahkan krapsel itu kita kirim, itu tidak tembus ya. Ternyata yang dikirim sampel itu yang tembus adalah keripiknya. Yang tembus keripiknya. Jadi kemana ekspor perdana waktu itu? Itu pun ke Malaysia waktu itu. Ke Malaysia. 5 koli. Satu kontainer itu. Ya. Bukan, itu 5 koli Pak. Oh, 5 koli. Oh, iya. 5 koli itu dari dusnya Gudang Garam waktu itu. Oh, oke. Pakai apa? Udara atau laut kirimnya? Kebetulan waktu itu ada orang Selangor itu minta, kemudian saya kirim, saya cek harganya kok mahal ya. Kemudian baru saya ketemu dengan kargo itu dari Jakarta. Kirim ke Selangor. Kemudian cuma saya kirimnya dari Malang ke Jakarta itu pakai Dakota waktu itu.
Ya. Oke. Terus kemudian yang sekarang apa yang terus berlanjut? Apa Nah, yang pada waktu itu kami itu juga melakukan kegiatan jual beli, itu ada kapuk ya. Kapuk itu pada waktu itu saya lokalan sih Pak, jadi ngambil Oke. dari Lombok, dari Sumbawa, dari Paserpan, kemudian saya kirim ke pabrik-pabrik di Pandaan sana, saya jual di sana. Itu lokalan. Lokal. Baru kemudian Terus fokus kenapa? terpikir kok kenapa nggak diekspor gitu Ya ya? betul, kenapa kok nggak diekspor ya? Nah, Ini saya harus belajar nih kira-kira pasarnya mana ya kira-kira yang nah, bukan. Padahal saya punya basic, artinya hulunya itu sudah tahu di mana asalnya gitu. ya, Apa ya kita gelutin aja itu. Kemudian saya belajar Alibaba waktu itu masih muda ya, 2013 itu masih gratis ya waktu itu ya, gratis itu. gratis ya, ya. Kemudian kita tempel di sana pakai nomor HP kita masih bisa waktu itu. Sekarang udah nggak bisa. Ya. Nah, itulah waktu itu kemudian saya praktekkan juga itu dari kita belajar bagaimana korespondensi, bagaimana mencari bayar online, offline, semuanya kita pelajari. Nah, ternyata alhamdulillah itu baru kontainer pertama itu kirim ke Italia. Italia luar biasa. Di Italia di apa satu kontainer itu ya? Satu kontainer itu. Kapuk. Iya. Berapa ton? Kalau kapuk kan ringan sekali itu. Satu kontainer berapa ton itu? Iya, orang itu menganggap wah kapuk ringan sekali, 1 ton ya mungkin satu kontainer mungkin 1 ton gitu anggapannya. Wah gimana? Ternyata kan 1 ton itu kita press ya, kita di press. Hidrolis. Ya. Mesin hidrolis itu berarti 1 kontainer, kalau kontainer kecil itu 7 ton, 7,5 ton. 20 feet mungkin ya. Kita press. Kalau 40 feet high tube itu sampai 18,5 ton sampai 19 ton. Oh, banyak juga ya kalau 40 feet ya. Jadi teman-teman Nudiratalk ini kalau kontainer itu kan ada yang 20 feet ya panjangnya, ada yang 40 feet. Kemudian kalau 40 feet ada lagi 40 feet high cube. Jadi tingginya lebih tinggi lagi. Khusus memang untuk mengangkut barang-barang ringan. Nah, karena kapuk masuk yang kelompok barang ringan, jadi memang paling cocok pakai kontainer 40 feet high cube ya, bisa sampai 18,5 atau 19 ton ya. Oh, banyak juga itu ya. Jadi itu ketemu di mana itu si pembeli bayarnya itu? Samsung. Ya alhamdulillah kebetulan sampai saat ini itu sudah rutin dan semua hampir 80% itu lewat internet. Jadi saya manfaatkan betul internet. Kemudian sisanya itu dulu waktu ada Trade Expo itu ya kita ada database Trade Expo kita follow up ya ada satu yang masuk itu. Masuk lagi ya. Jadi kemana saja selain ke Italia? Italia rutin terus sampai sekarang nih ya masih. Ya. Alhamdulillah. Terus kemana lagi? Sudah ada 20 negara ya. Kalau 20 negara luar biasa. Amerika, ada Denmark, ada Belgia, ada Spanyol, kemudian yang baru yang sekarang masih di pot itu ya ada di Siwe sekarang itu lagi perjalanan menuju ke Italia. Ke Italia. Italia itu ada tiga perusahaan multinasional yang sudah. Iya. Oh, jadi yang kapuknya itu diapain itu? Samsung Jadi kapuk itu ada gridnya Pak, ada grid A itu orang-orang mengatakan ada yang CE-Pool memang terbatas itu digunakan untuk campuran benang. Jadi ada perusahaan yang membuat benang campuran sekitar 30% kapuk, yang 20%-nya itu kapas, ada 40% dicampur gimmick begitu. Itu di beberapa negara ada yang menginginkan. Tapi yang lainnya mayoritas itu digunakan tetap sebagai bolster, matras, pillow.
Atau yang baru ini, yang baru saya ada pesanan untuk insulation ya, apa namanya? Ya, insulation, jadi peredam ya. Peredam panas atau peredam dingin mungkin ya. Ya. Kemudian untuk apa baju itu ya di dalamnya itu apa insulation juga ya? Oh ya, baju dingin ya. Dingin itu ya. Ada pelapis di dalam. Oh iya. Oh. Dan semua buatan itu Indonesia, itu produksi lokal ya tentu ya. Iya, produksi lokal. Oh, kemudian di antara pembeli-pembeli itu kan di 20 negara tadi, luar biasa. Mana yang sudah pernah jumpa atau yang pernah dikunjungin maka? Ada nggak? Yang dikunjungi itu masih 2, Pak. Yaitu Malaysia sama India. Sama India. Oh, jadi Mas Samsung ini pernah ke Malaysia, pernah ke India ya? Alhamdulillah ya. Pernah lihat negaranya Sahrulkan. Sahrulkan, ya. Saya sempat diceritakan nih teman-teman perjalanan pertamanya ke India ya bersama istri dan bersama anaknya juga yang masih bayi waktu itu ya. Nekat itu. Jadi gimana ceritanya itu? Mereka ini apa welcome gitu, untuk jumpa? Wah, sangat welcome sekali dengan kita itu karena kita betul-betul membuktikan bahwa kita penjual yang jujur ya, penjual yang betul-betul cari relasi. Itu tahun 2015 saya, Pak. Ya itu karena berkat negosiasi, Pak. Karena bagaimana saya coba untuk mempercayakan, lama sekali kita itu korespondensi dengan beliaunya itu. Karena kok nggak percaya betul ya. Ini kok kenapa sudah 3 bulan, 4 bulan korespondensi kok masih minta bukti bahwa saya itu benar enggak, orang kirim barangnya enggak. Ya maklum karena mereka juga baru pertama impor ya. Kemudian saya cek juga ya karena proses itu sudah validasi ya. Sekarang kan sudah digital, kita cek bagaimana sih kok saya berani itu padahal belum pernah ketemu. Ya kita cek perusahaannya, kita cek kontak ke ITBC. Kemudian ceknya minta bantuan ITBC itu ya. Waktu itu masih belum, Mbak. Jadi saya cek di internet saja. Oke. Searching lah ya. Terus kemudian saya cuma kontak saja sama ITBC, itu ya belum sampai detail lah. Nah, kemudian kita tawar-nawar, oke, saya ditawari sebenarnya karena proses korespondensi jual beli itu bagaimana kalau itu setelah proses lama ya kita deal itu pada intinya bagaimana kalau saya kasih 50%, saya transfer 50%, tapi nanti sisanya Anda datang ke tempat saya akan lunasi. Lunasi begitu. Kemudian saya hitung-hitung, wah ini kalau saya dilunasi di sana, ya kalau betul, kalau enggak, ya saya nggak tahu negara Anda. Yeah. Kemudian saya suruh udah kamu buat P, ya kita buat P performance invoice itu DP-nya 50%. Jarang sekali pertama-tama orang India artinya belum pernah ketemu kok berani juga dia transfer itu 50% ya. Ya, transfer 50%. Berarti kan ada sebuah keseriusan ya, nggak mungkin kalau bohong artinya begitu dalam artian sekian persen lebih banyak lah. Benarnya karena sudah 50% juga transfer. Kemudian saya minta syarat begini, kalau Anda transfer 50%, saya yakin bahwa Anda juga betul, saya mau ke sana. Saya dalam pikiran saya tidak ada negatif ya. Negatif saya mau datang ke negara Anda, ke tempat Anda bersama anak dan istri saya. Wah, dia senang sekali ya ngabarkan ke bapaknya, ke neneknya, mau ada tamu dari itu desa dengan satu keluarga anak kecil umur 1,5 tahun, dua anak saya ajak ke sana, saya tidak ada bayangan mau wah di sana ada kejadian apa, tidak ada paksaan itu. Yang penting saya hitung ada uang 50%, untung marginnya itu sisa kalau dibuat PP ya alhamdulillah kalau hitung saya marginnya ini sisa lah untuk di bawah PP India Indonesia oleh-oleh sisa berani tapi saya kalau gitu nanti ini aja boleh dikasih saya itu sisanya pembayaran by hand ya cash by hand saya pulang nanti ada bayar tapi waktu itu ketika Anda kasih cash kemudian saya proses waktu mau pulang saya akan proses loadingnya saya carikan jadwal itu
Wah, jadwalnya ini jadwal tanggal sekian saya pulang sekian, maka jadwal saya pulang itu adalah jadwal ETD-nya kontainer saya. Nah, ETD itu maksudnya expected time delivery ya, tanggal berangkat ya. Tanggal berangkatnya kontainer, kemudian saya kasih foto-foto, kemudian di tempat prosesnya saya lihat ini kontainernya sudah proses 10 hari berarti Pak Nur. Nah, 10 hari di sana itu wah luar biasa sebutannya. Pokoknya 10 hari pulang mesti kepala harus gede-gede gini Pak Nur ya, jangan lupa. Ya, gitu ya. Karena kan orang India kan khasnya begitu. Sementara khasnya kita kan kalau iya kan manduk-manduk gini. Jadi kalau di sana harus gede-gede gini. Nah, 10 hari itu kita nggak boleh diminta untuk tidak boleh untuk nginep di tempat lain ya, kecuali di rumahnya lah. Di rumahnya nginepnya. Jadi seperti keluarga gitu. Jadi 4 hari di rumahnya, 6 hari keliling sampai ke Taj Mahal, diajak ke Red Fort ya, Red Fort itu istana. Jadi isinya bisnisnya cuma sebentar aja, yang lainnya jalan-jalan sama si buyer ini ya. Betul. Terus ya itulah sebuah pengalaman luar biasa. Ekspor yang itu pengiriman yang ketiga, Pak Nur. Pengiriman ketiga dari pembeli yang ketiga. Ya. Ke Malaysia juga, kalau Malaysia memang perusahaan multinasional, jadi kita diundang setiap tahun ini. Sebenarnya kalau tidak pandemi kita diundang untuk negosiasi harga baru karena kontraknya 1 tahun, Pak Nur. Jadi dia sudah punya order buat 1 tahun gitu ya? Order sampai sekarang jadi sudah 4 tahun kita sudah rutin ke perusahaan tersebut. Ya per tahun ketika kontrak habis mesti diundang ke sana untuk negosiasi. Bicara lagi order tahun depan beserta harganya gitu ya. Tapi terus kalau ke sana itu bukan nego harga, pembantaian harga. Karena kalau ke sana mesti mintanya mesti turun gitu. Karena gimana kita mikirin Pak, kalau sudah di ruang lobbynya itu kalau kita nggak kuat pendapatnya, kalau pulang tidak bawa order ya maneman gitu. Tapi ya alhamdulillah kita selalu win-win. Nah, Samsung ini kalau tadi cerita manis-manisnya nih, ya cerita ininya nih, dukanya ada nggak cerita dukanya, kendala-kendala apa nih yang pernah dialami? Ya kendalanya memang harus ada ya. Soal pertama itu kendala kita cari produk ya harus terjun langsung lah. Kadang kita itu ingin hasil pada akhirnya, tapi awalnya kita nggak tahu, kita harus belusukan juga ya. Bahkan saya juga giling kapo itu ya. Kita juga jemur kita waktu awal-awal kita jemur betul-betul karena memang kita harus tahu ini produk jadi harus kita kuasai. Jadi kalau kita ekspor 1 kontainer maka barang 1 kontainer itu harus kita tahu persis semuanya ya harus tahu persis pada awalnya karena kita harus memastikan ya, karena apalagi produk ini produk alam yang grade-nya macam-macam, yang kualitasnya juga tergantung alam. Ya. Dan suppliernya juga ada beberapa itu mesti ya. Suppliernya pada waktu itu masih 1, jadi kita masih. Tapi kalau sekarang supplier sudah banyak. Dan kita harus ngambilnya bahan baku juga harus tahu juga. Ini kalau bahan baku ini dari daerah sini, ini kualitasnya seperti ini. Kalau bahan baku dari daerah sana itu kualitas seperti ini, kita harus tahu. Itu pengalaman yang harus diterjuni, harus melalui. Tapi pernah kejeblos juga enggak? Kejeblos mutunya ternyata jelek atau apa dengan pembelinya? Wah ini pernah juga kejeblos ini. Jadi sama-sama nggak tahu. Jadi buyer saya itu padahal orang India juga sih. Buyer saya itu saya anggap mereka juga sudah lama saya anggap, padahal dia itu perusahaan yang besar, perusahaan yang supply ini untuk ban-ban pesawat ke Rusia dan sebagainya, order ke saya kapu itu nggak tahu dibuat apa. Nah, kemudian kita deal harga, kemudian ngutus orang ke tempat saya, ngutus orang, kita diskusi lama, grid-nya kan macam-macam itu Pak Nur ya, grid-nya sesuai dengan saya sampaikan, grid-nya seperti ini, fotonya seperti ini.
Nah, kemudian dia dikirim ke bosnya, sudah nginep itu, datang ke rumah, ya, kita waktu itu pas puasa datang ke rumah, ya saya pas puasa, dia nggak puasa, ya kita support, kita kasih makanan. Cuma sudah 1 minggu baru sadar, sudah kita press, barangnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh rekan. Artinya dia juga menjual lagi sebenarnya di perusahaan sana. Saya anggap loh, Anda diutus ke sini, saya kira sudah paham betul gridnya Piper ini. Ternyata dia juga nggak paham juga. Grid 1, grid 2 yang kita tawarkan grid yang pada umumnya diminta orang India. Karena grid India mesti beda dengan grid Eropa yang saya kasih. Kalau India ya seperti yang kami sampaikan. Nah, ternyata katanya sepakat akan dibayar kalau sudah ready. Barang sudah ready, kemudian dia nggak jadi ya. Nggak jadi. Kita sudah barang udah ready, padahal dia nggak jadi beli gitu. Kita sudah keluarkan, ya sudah beli, sudah kita press. Kan kalau sudah di-press kan nggak mungkin mau udah lagi dijual, itu sudah sulit kalau di-press itu. Terus kemudian ya kita minta ganti rugi, dia nggak mau. Ganti rugi berapa ya? Sejumlah press dan tenaga kerja. Dia nggak. Wah, nggak bisa, mahal. Ketemunya berapa? Ketemunya sampai 1.500 gitu ya, $1.500. Nah, tapi dia nggak mau. Terus, wah ini saya sudah nggak, bos saya nggak mau, bos saya tidak cocok dengan barang Anda. Ya sudah, kalau gitu ya ganti aja ongkosnya. Ternyata dia nggak mau. Saya ancam, kalau nggak mau, ini bisa Anda, ini bisa ya, bisa wisata. Polisi nanti nggak percaya saya dalam hati. Ternyata dia tetap nggak mau. Malamnya dia kabur. Kabur, ya. Tapi barang masih di tangan kita ya. Nah, itu kebetulan barang di tangan kita. Kemudian tidak ada. Jadi pelajarannya mungkin buat teman-teman nih, sahabat Nudira Talk ini, untuk jadi eksportir bukan hanya kita sebagai eksportir yang harus paham tentang produk, tapi juga kita harus yakin bahwa pembeli kita juga paham gitu. Ya, betul. Jangan sampai pembeli kita cuma maklar ya yang mau berharap untung tapi ternyata dia nggak paham produknya. Itu juga bisa jadi masalah buat kita ya. Tentu masalah buat dia, tapi akibatnya nanti ke kita juga. Tapi masih baik dengan saya saat ini juga masih komunikasi. Oh, tapi jadi ngambil juga di akhirnya enggak? Ya, enggak ngambil. Waktu itu saya ke India, terus bilang ke kontak saya, kenapa kamu nggak kasih kabar saya? Ini saya di. Ya. Wah, ya saya kira kamu sudah kabur, sudah nggak mau dengan saya. Tapi ya, Mas, ya itu intinya harus bayar sama pembeli dengan penjual juga harus tahu produk. Samsung, kuliah jurusannya apa ini bisa jadi eksportir? Saya jurusannya politik, Pak. Politik. Oh. Terus, tapi ini sudah sekian tahun ya, sejak tahun 2013 sampai sekarang 2021, berarti sudah 8 tahun ini jadi eksportir ya. Gimana? Apa yang jadi kepuasan yang dicapai, didapat gitu? Boleh diceritakan nggak teman-teman sahabat? Kalau awalnya sih ada motivasi ya, kalau jadi eksportir kan wah besar gitu, wah ya jadi ada eksportir itu kan ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi pada intinya pada saat ini ternyata yang kita banggakan itu adalah kita mampu untuk menjual produk-produk Indonesia yang punya nilai luar biasa. Kita dulu itu ada produk-produk luar biasa yang rempah-rempah itu, kemudian produk-produk alam itu kan produk yang punya kejayaan pada Pak Soeharto itu. Ini menjadi semangat kita, wah ternyata produk-produk kita itu banyak ya, artinya yang bisa menjadikan kita itu bisa disegani ya, banyak produk yang bisa dijual ke luar negeri, meskipun itu kita anggap bukan produk yang wah, itu menjadi daya tarik sendiri. Buat kami, Pak Nur. Ya, jadi jangan berpikir yang jauh-jauh untuk berpikir apa yang harus diekspor gitu ya, bagi teman-teman yang belum punya produk nih. Ternyata Samsung ini sudah berbisnis ya waktu itu lokal,
kapuk gitu. Tapi ininya kemana-mana larinya, mau cari produk ini, cari produk itu, ya begitu ya. Akhirnya kembali lagi ke produk yang sudah ditanganinya di pasar lokal. Begitu di riset pasarnya ternyata ada pembelinya ya di luar negeri. Bahkan sekarang sudah ekspor ke 20 negara, bayangkan 20 negara. Ya sudah jalan-jalan juga ke beberapa negara ya. Bahkan anaknya yang masih kecil aja udah diajak jalan-jalan ke luar negeri. Coba apa boleh juga kasih pesan-pesan nih buat teman-teman, khususnya teman-teman milenial ini ya, yang sekarang jadi di tengah-tengah kondisi pandemi begini ya, kemudian juga ekonomi lesu, tapi ekspor kita kan masih terus jalan ya, bahkan laporan statistik ekspor kita meningkat tuh di tengah-tengah pandemi ini. Sulit dipercaya ternyata meningkat ya, ternyata meningkat. Dan ya di tengah kesulitan ya tentu ada kemudahan ya, di tengah kontainer yang semakin sulit ya karena kelangkaan kapal, jadwal kapal dan sebagainya. Tapi para eksportir masih terus gigih karena produk kita ada dan pembelinya juga ada ya. Boleh silakan di ini pesan-pesan nih buat teman-teman Nudirato milenial seperti apa, Mas Samsu? Ya teman-teman yang ingin menjadi ekspor, yang pasti kita harus waspadai. Karena saya saat ini Pak Nur itu juga alhamdulillah ada rekan kita yang awalnya tidak paham, yang belum lulus kuliah juga mau skripsi, tidak tahu sekarang sudah skripsi atau belum, sudah menjadi ekspor juga. Eksportir, masih mahasiswa jadi ya? Ya mahasiswa, tapi kayaknya kemarin dia wisuda COVID, wisuda online. Ya. Itu sudah saat ini sudah ekspor sekitar 8 kontainer, 7 sampai 8 kontainer dari mulai sebelum COVID itu sudah rutin. Ya. Itu juga produknya adalah produk marmer, batu alam itu, alhamdulillah. Ternyata juga tidak terlalu sulit bagi mereka yang betul-betul niat, giat. Dan ini juga persiapan, tinggal nunggu 2 kontainer ini juga kita kirim ke Belanda sama Brasil juga. Yeah. Karena ocean freight-nya, artinya ongkos kirimnya tinggi, ya masih kita nunggu. Alhamdulillah bagi teman-teman rekan-rekan yang ingin itu kita mulai saat ini apa yang kita bisa kita jual ke luar negeri itu pasti bisa. Dan kita welcome Pak Nur, ya siapa mau diskusi, mau sharing, ya kita welcome saja. Sebagaimana guru saya Pak Nur, sangat welcome dengan siapapun yang mau belajar, baik tua atau muda. Jadi buat teman-teman, sahabat Nudirato ini, Mas Sumhaji ini, ya Mas Sumhaji atau dipanggil Samsung. Beliau ini bukan hanya eksportir, tapi sekarang juga banyak membina anak-anak muda, ya teman-teman milenial, untuk jadi eksportir juga. Luar biasa. Beliau juga fasilitator, pengajar atau trainer untuk pelatihan ekspor ya. Saya tahu banyak teman-teman anak-anak muda yang kemudian ikut belajar dan jadi eksportir lagi ya, tidak pelit ilmu ya. Nah, silakan juga yang ingin belajar sama beliau ya, jadi sukses jadi eksportir, sukses juga membantu orang, luar biasa ya. Mudah-mudahan ya sukses terus Mas Haji Al-Faruzi ya, insya Allah di tengah pandemi ini kita terus bisa survive ya. Jadi teman-teman Nudirato jangan lupa ya, silakan ikuti terus bincang-bincang kami di YouTube channel Nudira Learning Center. Jangan lupa di subscribe, di like ya, dihidupin notifikasinya. Silakan kalau ada pertanyaan juga boleh dituliskan di kolom komen ya, nanti kami teruskan ke Pak Sumhaji Al-Faruzi ini yang tinggalnya di Malang. Nah, oke. Baik, terima kasih Sumhaji ya. Terima kasih Pak Nur, terima kasih. Sukses terus, salam buat keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan, insya Allah memberi manfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa terus subscribe, terus ikuti YouTube channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.